Hai guys, kembali lagi nih di podcast santai dalam selimut. Pada malam kali ini nih kita kedatangan ada dua tamu nih. Siapa aja sih tamu kita? Aku Lingga, aku Denny. Dan saya Nizam. Nah, belum afdal nih kalau kita belum pakai selimutnya. Kita pakai selimut dulu nih. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang saham nih. Dan kita akan mengulik-ngulik lebih dalam lagi tentang saham. Oh, pertama-tama nih, kalian tahu nggak sih saham itu apa? Saham itu sebagai tanda kepemilikan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu PT atau perusahaan. Berarti saham itu sebuah kepemilikan seseorang dalam sebuah perusahaan nih. Sekali Mas Izam. Oh, menarik nih bagi kaum milenial nih yang mau ke saham nih supaya bisa dapat. Wah, saya mempunyai saham di sebuah perusahaan A atau perusahaan B gitu kan. Betul. Nah nih, kalian tuh kenal saham tuh dari mana sih? Kok bisa tahu saham tuh? Kalau aku awalnya dari sosial media sih. Bahkan biasalah anak muda iseng-iseng scrolling Instagram, Facebook atau Twitter yang lain-lain. Nah itu pada suatu saat aku nemu postingan itu tentang saham gitu. Nah dari situ adalah rasa ketertarikan ingin mendalami dunia saham, karena kan apa yang dikubur-kuburkan tentang saham itu kan keuntungannya yang kita dapat itu instan dan besar gitu, tapi ternyata tidak juga seperti itu. Nah, kalau dari aku tentang saham, ilmu yang dapat dari saham itu dari pelajaran pasar modal, karena aku tuh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah di situ tuh mempelajari saham, obligasi, reksadana dan likuiditas. Nah, tapi aku tuh lebih tertarik sama saham. Jadi kalian tuh kenal saham tuh udah kebetulan ya? Berarti ada saat scroll sosial media, wah nih ada saham nih, terus ada pas waktu ada mata kuliah pasar modal ya? Ya betul. Oh, berarti kalian ingin mendalami banget nih tentang saham nih ya. Nah, kalian tuh kan mempelajari tentang dalam nih tentang lebih dalam lagi kan tentang saham nih. Untuk membeli saham yang lebih baik dan memiliki kedepannya lebih panjang lagi tuh apa aja sih? Mungkin dari aku dulu ya, mungkin untuk yang lebih baik itu kita memilih saham yang stabil perdagangannya, seperti saham perbankan itu karena stabil, jadi resiko yang didapat itu kita tidak terlalu berat gitu. Nah, aku juga setuju sama Mas Lima. Karena di saham itu kan juga itu juga udah diawasi oleh OJK juga kan, jadinya aman gitu. Oh, berarti yang saham yang udah diawasi OJK tuh aman pasti nih? Iya. Gak akan tipu-tipu atau kita tergiur dengan pendapatan yang lebih. Oh, berarti kalau intinya kita di pengawasan OJK aman kan? Aman banget. Oke, baik nih. Apa sih aplikasi atau cara nih untuk membeli saham nih? Mungkin ada yang tahu nih. Aplikasinya itu contohnya Stockbit, Stockbit, Ajaib, Ajaib. juga misalnya Bibit juga bisa. Cara itunya Mungkin aku sendiri pakai Stockbit, Mas pakai Stockbit juga. Oh iya sama. Ya sama ya. Ya mungkin kita jawabannya kalau untuk ini sama. Jadi yang pertama itu sama kayak bikin sosial media gitu loh. Jadi kita registrasi awalnya, lalu setelah registrasi itu kita istilahnya ada top up atau deposit untuk pembelian saham itu. di sebuah perusahaan ya? Ya, lalu kita memilih nih di aplikasi itu kita itu mau beli apa, mau beli saham atau yang lain-lain. Karena kita perbedaannya ini untuk saham, jadi kita pilih saham. Nah setelah kita beli, otomatis nanti dari pihak aplikasi atau sekuritas tersebut menginformasikan kepada saham perusahaan yang kita beli tersebut. Jadi nanti ada waktu tunggunya itu mungkin sekitar 1 minggu ya. Jadi setelah di ACC oleh perusahaan tersebut, nanti kita ya sudah saham itu jadi milik kita gitu. Oh, berarti itu kita harus memiliki persetujuan ya antara pembeli dan perusahaan Ya, sesimpel itu. Oh, oke. Baik. Nah, kita kan mau berkecimpung di dalam dunia saham. Bagaimana sih memilih saham yang bagus
dalam saat ini nih? Mungkin pernah membeli sebuah saham. Mungkin aku milih saham tuh dari segi fundamentalnya. Jika nominal utangnya lebih sedikit tuh lebih sedikit dari aset tuh, maka keuntungan perusahaan itu tersebut maka bisa dikatakan jadi pilihan yang bagus. Jadi kalau utangnya sedikit bisa kita pilih. Oh, berarti intinya kita memilih Perusahaan yang utang sedikit. Berarti kita memiliki keuntungan nih Iya. yang lebih baik lagi. Iya. Nah, Sekarang nih, kalian berdua nih lagi membeli saham apa sih? kalau itu kita bisa speak di belakang aja lah ya. Oh, gila ada. Mungkin cukup sekian nih podcast malam hari ini nih. Semoga bisa bermanfaat bagi para penonton yang di luar sana, memiliki pemikiran untuk membeli sebuah saham, memperdalam tentang saham. Bisa dicari-cari di Google saham yang baik, yang bagaimana cara-caranya, semuanya. Mungkin apabila kita ada salah kata atau salah ucap nih yang nggak enak dalam hati, saya sebagai mengkoordinasi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next podcast Santai Dalam Selimut. Dadah.